Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya menyapa dulu Direktur Saudi Patria Wisata, Bapak Haji Faisal Ibrahim Surur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini baru saja kita menerima berita melalui breaking news bahwa tahun ini pemerintah menghentikan atau membatalkan pengiriman jamaah haji dari Indonesia. Saya ingin ada komentar dari Direktur Patria Wisata menyikapi pengumuman pemerintah ini. Silakan, Pak Direktur. Baik, sebelum saya memberikan penyampaian tentang hal itu, pertama-tama saya ingin menyampaikan kan ini masih suasana Idul Fitri, Ustaz. Ya, jadi saya mohon maaf jika ada hal yang tidak sesuai dengan di hati. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, Ustaz. Ya, sudah lama terkait. Ya, terkait dengan keputusan Kementerian Agama tentang pembatalan haji tahun 2020 atau 1441 Hijriah, saya kira itu adalah sebuah keputusan yang terbaik buat kita semua, karena ini menyangkut masalah kesehatan. Nah, ini yang bagus, ini terukur saya kira. Nah, dan memang ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya, karena sebenarnya informasi sebelumnya itu beberapa negara sudah memutuskan untuk tidak berangkat. Sisa 4 negara yang dipending, yaitu adalah Indonesia, Bangladesh, kemudian Pakistan dan Mesir. Nah, ternyata Indonesia pada hari ini memberikan sebuah keputusan yang terbaik buat kita semua, bahwa haji tahun ini tidak ditiadakan. Jadi haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 itu tidak, pemerintah Indonesia tidak mengirim jamaah hajinya ke Saudi Arabia. Nah, jadi itu termasuk reguler, termasuk ONA Plus juga. Semua. Jadi kalau dilihat dari KFA, keputusan Kementerian Agama, bahwa bukan hanya reguler, tetapi termasuk dengan ONH khusus dan visa-visa mujamalah. Jadi ada 3 poin di situ saya lihat. Jadi visa jamaah reguler, ONH reguler, jamaah ONH khusus dan jamaah mujamalah atau produk. Ya, kemudian selanjutnya untuk internal Patria Wisata sendiri, setelah ada keputusan pemerintah ini, langkah apa yang diambil kebijakan untuk menyikapi keputusan pemerintah? Ya, sebenarnya Patria Wisata dari awal memang sudah standby, sudah ready semua programnya. Ya, persiapannya sudah matang semuanya. Kita sudah deposit penerbangan dengan jumlah 145 jamaah, karena tahun ini yang melunasi ONH khusus yang mendaftar di kita itu kurang lebih 133 jamaah, dan itu sudah melunasi. Dan kita sudah juga deposit hotel sesuai dengan jumlah yang ada. Kemudian perlengkapan semuanya kita sudah salurkan semuanya ke jamaah. Tapi tidak menjadi soal, karena apa yang kita lakukan ini bisa kita reschedule untuk tahun yang akan datang. Tetapi yang paling penting, kami bersyukur bahwa tahun ini tidak memberangkatkan haji. Paling tidak ada beberapa risiko yang kita terhindari. Yang pertama adalah risiko kesehatan, saya kira. Kemudian yang kedua adalah resiko nanti dalam perjalanan. Tentu kita akan diperlakukan nanti kalau haji ada, maka diperlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Bahkan nanti pada saat berangkat, kalau seandainya ada haji, itu ada karantina, sampai di sana juga ada karantina. Dan yang terakhir saya kira adalah risiko budget. Budget ini pasti akan jadi tinggi, karena pengurangan jamaah yang berangkat, pasti juga hotel akan jadi mahal, dan kemudian penerbangan juga menerapkan dengan menjaga jarak, itu pasti mengurangi penumpangnya sehingga mempengaruhi harga pesawat dan lain sebagainya. Saya kira itu, Ustaz. Ya, jadi itu sikap Patria. Sekarang harapan Patria, Pak Direktur, ke jamaah yang tertunda ini, apa yang
mau disampaikan ke jamaah? Saya kira harapan kita kepada jamaah bahwa saya juga sebagai penyelenggara, sebagai penanggung jawab pariwisata memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa berangkat tahun ini. Tapi di satu sisi kita harus berterima kasih juga kepada jamaah yang bisa menerima keadaan ini karena memang resikonya sangat tinggi sekali. Ya, saya kira itu. Kemudian untuk kedepannya, saya kira itu yang lebih baik saya kira untuk menunda tahun depan sehingga persiapannya juga jauh lebih matang dibanding tahun yang akan datang. Saya kira kita tunggulah Haji 1442 Hijriah atau 2021. Itu saya kira lebih baik karena jumlahnya juga jumlah yang sangat besar juga tidak sedikit karena kalau ditambah nanti petugas maka 145 jamaah yang akan berangkat insyaallah. Jadi saya kira jamaah tidak ada masalah saya kira ya. Kita harapan kita mudah-mudahan jamaah tidak ada yang mengundurkan diri dan ini tetap kita menjadi lunas tundah tahun depan. Jadi dana jamaah juga kita tidak mau cabut di Kementerian Agama, biarkan itu menjadi lunas tundah tahun depan sehingga nanti pada saat lagi ada pelunasan tahun depan kita tidak direpotkan lagi dengan pelunasan. Saya kira itu Ustaz. Ya, jadi kalau jamaah mengambil uangnya bisa jadi porsinya malah terancam. Saya kira kalau jamaah mengambil dananya maka itu kita anggap bahwa itu adalah batal sepihak. Maka kita akan berlaku sebuah aturan yang baru. Ya, tapi kalau jamaah tidak mengambil dananya, maka itu menjadi lunas tundah. Mudah-mudahan tidak ada penambahan tahun depan. Insya Allah. Kalau jamaah mengambil dananya, mudah-mudahan. Meskipun ada mungkin increase, pasti ada penambahan biaya saya kira. Apalagi sekarang ini, mulai Juni ini, pemerintah Saudi Arabia memberlakukan pajak penambahan 10%, yang tadinya 5% menjadi 10%, dan itu sangat besar sekali saya kira. Nah itu, saya kira itu. Ya, jadi pertanyaan kedua dari terakhir. Setelah penundaan haji ini berarti kan kita sekarang lebih akan fokus lagi ke umroh tahun ini. Persiapan Patria seperti apa? Jamaah-jamaah yang belum berangkat di bulan Maret kemarin itu kurang lebih 1.000 sampai 1.300 jamaah kita sudah reschedule di bulan Oktober. Ya, di bulan Oktober dengan pesawat yang sudah standby saya kira ada Lion Air. Kemudian tadi pagi kita sudah meeting juga dengan Garuda dengan harapan-harapan kita saya kira jauh lebih bagus. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi kembali dengan Garuda dengan memberangkatkan jamaah Patria dengan Garuda Indonesia dari Makassar. Saya kira itu sudah kita lakukan ya. Mudah-mudahan dan dana kita memang masih ada banyak di hotel-hotel yang ada di Mekah dan Madinah. Tapi itu tidak menjadi soal saya kira. Ya, tidak menjadi soal. Tapi kita menunggulah nanti bulan Oktober, mudah-mudahan September ini ke depan, September yang akan datang sudah mulai ada pemberangkatan umroh atau dibuka visa umroh untuk 1442 Hijri saya kira. Iya, pertanyaan pamungkas, pertanyaan terakhir. Ini kan setelah sekian tahun mungkin ada 10 tahun selalu wukuf di Tanah Suci, tidak pernah Idul Adha di sini. Kalau tahun ini Idul Adha di sini ada yang panggil jadi khatib, bersedia atau tidak, Pak Direktur? Saya sebelum menjawab itu, Ustaz, bahwa saya menjadi penyelenggara haji kurang lebih 20 tahun. Jadi hampir 20 kali bolak-balik ya, 20 tahun ya. Jadi masa ini Allah memberikan kita untuk istirahat tahun ini, kita tidak mau menerima. Jadi ada hikmah besar di balik itu. Tetapi kalau memang ada penawaran menjadi khatib Idul Adha, ya saya lihat dulu tawarannya berapa, baru saya iyakan. Ya, terima kasih Pak Direktur. Karena Corona sehingga kita harus komunikasi via jarak jauh. Salam dari Makassar untuk seluruh keluarga besar Patria Wisata Jakarta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.